Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Gue tidak pernah kenal dengan Fitri Saluteru, tapi gue bakal bisa telepon Fitri loh untuk minta maaf. Bisa banget gue bisa telepon Bu Fitri. Bu Fitri minta maaf ya Bu kalau saya pernah nimbrung masalah ibu dan anak. Ini loh yang Yoko lakukan ke saya sakit hati. Bisa gue kayak gitu, tapi apa? Gue tahan sampai sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku sudah bertemu dengan Epus. Maafin aku ya Bu, udah ngatain ibu aku. Terima kasih juga sudah take down semua yang berkait dengan ibu. Karena aku ditunggangin sama Yoko untuk nyerang ibu. Gitu ya? Aku nggak dapat uang apa-apa. Aku dapat rugi aja. Aku dibilang cepu sama Yoko. Aku dibilang pakai uang Yoko 70 juta. Ibu udah lihat semua buktinya kan di handphone. Tapi kan tadi kamu baca ayat berapa? Asyura ayat 40, tidak ada kejahatan yang dibalas kecuali dengan kejahatan yang serupa. Jadi aku hanya menjalani perintah Allah dalam surat Al-Quran. Ibu, saya minta satu hal, tolong dikabulkan. Apa? Jadikan saya saksi di sidang Yoko. Ya Tolong. sudah, nanti kita. Gak bisa ya udah aku minta tolong itu Bu. Tolong Bu. Mau masalah ibu di luar sama Niki sama siapa masalah gue nggak peduli. Yang penting tolong sama Yoko. Oke Bu Fitri. Oke. Makasih loh Bu. Bye. Gini ya guys, ini kalian perlu tahu karena gue ini posisinya di sini dikambing hitamkan oleh Yoko. Gue dibilang cepu oleh Yoko. Gue dibilang jahat oleh Yoko. Akhirnya gue menghubungi Bu Fitri untuk ya sekalian aja kalau gitu gue bersaksi atas apa yang gue tahu. Toh chat gue sama Yoko nggak pernah gue hapus. Bu Fitri juga udah baca semuanya. Sekalian aja aku bersatu. Kebenaran akan menemukan jalannya toh. Jangan bilang aku jahat. Mungkin banyak yang kecewa karena aku ketemu sama Bu Fitri. Tapi harus kalian tahu, aku udah bilang dari awal sama Bu Fitri, aku tidak peduli dengan masalah Bu Fitri sama Niki, sama Doktip, sama siapapun itu, aku tidak peduli. Tendensiku hanya ke Yoko. Karena Yoko sudah jahat sama aku. Jadi jangan bilang saya yang jahat bersatu dengan Ibu Fitri untuk menghantam Yoko. Ya, karena mamanya Yoko pun DM saya dengan kata-kata yang amat sangat tidak pantas. Nanti akan saya buka di konten saya berikutnya. Saya sakit hati. Saya selama ini ngasih pembelaan buat Yoko, tapi balasan dia seperti ini. Saya demi Allah lillahi ta'ala saya sakit hati sekali. Saya tadi berkali-kali bilang sama Bu Fitri, Bu, tendensi saya hanya ke Yoko. Mau ibu ada masalah sama Niki, sama Doktip, sama Putri sekalipun, saya tidak peduli. Itu saya tutup mata, bukan tendensi saya. Tapi saya hanya ingin biar Yoko tahu sekalian, saya bersatu. Karena saya dituduhkan atas sesuatu yang tidak saya lakukan, mendingan saya lakukan sekalian. Ya, ingat, di sini saya bukan dendam. Dendam itu tidak boleh. Di sini saya sebagai Muslim yang baik, saya pelajari Al-Quran. Saya hanya menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Quran ayat Asyura ayat 40, bahwa tidak ada kejahatan yang dibalas kecuali dengan kejahatan yang serupa. Tapi kalau kalian bukan Muslim, buka Amsal 17 ayat 13. Barang siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kejahatan tidak akan salah pulang ke rumahnya. Nah, barusan saya repost itu ada seseorang yang pernah ngontenin saya juga dengan, ya sudah nggak usah saya sebutin. Saya maafkan lahir batin karena manusia tempatnya hilaf. Tapi harus kalian sadari, harus kamu sadari yang sudah minta maaf kan ini beberapa orang ya, bahwa lain kali sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, contohnya saya ibu dan anak, kalian berpikirlah seandainya kalian di posisi aku, apakah kalian tidak sedih diperlakukan seperti itu gitu ya. Kalau aku sih orangnya maafin aja ya. Toh aku meyakini sekali bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Gak usah aku bela diri. Lama-lama juga orang yang orang yang
membuat aku sedih pun akan sadar dan akan mendapatkan teguran dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Keputus ya. Pokoknya intinya kalian, ini bukan berita penting, tapi karena ini ramainya di dunia maya, sekarang aku pun akan meluruskan di dunia maya juga. Ada fitnahan di dunia maya, sekarang aku akan meluruskan juga di fitnahan aku di dunia maya. Jadi walaupun semalam Kim sudah menyebut beberapa nama yang mentransfer sejumlah uang, aku sudah tahu ya. Tapi sepertinya ada yang tidak jujur disampaikan oleh si kuli koper terhadap Kim. Tapi nggak apa-apa, nggak penting juga buat aku, guys. Buat aku aja nggak penting ya, nggak penting karena nggak ada itu yang namanya mencepuk Yoke di penjara, itu nggak ada percepuan itu. Tapi kalian jangan ribut gara-gara ada yang nyepuin. Nggak ada, sekali lagi tidak ada yang nyepuin ya, tidak ada, nggak penting. Dan kalian nggak usah ngebahas si kuli koper, dia bukan siapa-siapa. Oke? Happy weekend. Netizen dibikin shock dengan blundernya Kim Haut yang dulunya berpihak kepada Doktif, NM, dan juga Yoke, sekarang malah memberikan dukungan kepada Ibu Fitri Sahotero. Hal ini karena si Yoke diduga menuduh bahwa Kim Haut lah yang menjadi cepu yang pada akhirnya membuat Yoke ini masuk penjerong. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, itu masih dugaan dan di sini sudah dibantah oleh Kim Haut. Tapi pertanyaannya, ketika Kim Haut sedang bermasalah dengan Yoke, kenapa tiba-tiba Kim Haut ini bergabung ke Ibu Fitri Sahotero untuk menghantam si Yoke? Terus ada statement dari Kim Haut, katanya saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari permasalahan Yoke dan Ibu FS. Bagaimana dengan konten di channel YouTube Kim Haut? Ada Yoke, ibu kandung dari Ibu Fitri, dan juga Kim Haut. Berapa pendapatan yang didapatkan oleh Kim Haut? Walaupun konten itu sudah dihapus, tapi Kim Haut kan mendapatkan keuntungan, yaitu AdSense. Terus yang kedua, katanya permasalahan antara NM, Doktif, dengan Ibu Fitri Sahotero saya tidak ikut campur. Lalu bagaimana dengan Fitri-Fitri dari Kim Haut sebelumnya? Saat memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani, kemudian pada saat Doktif lagi press conference, tiba-tiba datang Kim Haut membisikkan sesuatu ala-ala A1, memberikan informasi yang katanya akurat. Dan sekarang kok tiba-tiba katanya nggak mau ikut campur. Tapi ingat, jejak digital itu ada dan tidak akan pernah hilang. Akhirnya Kim Haut meminta maaf kepada Ibu Fitri Sahotero. Katanya ditunggangi oleh Yoke untuk menyerang Ibu Fitri Sahotero. Pertanyaannya, kok Kim Hautnya mau-mau aja sih ketika disuruh Yoke untuk menyerang Ibu Fitri Sahotero? Sebagai manusia yang berakal dan berpikir secara logis, Kim Haut kan bisa menolak. Nggak mau ah. Ngapain aku disuruh untuk menyerang Fitri Sahotero? Apa untungnya bagi saya? Berarti kan diduga ada sesuatu yang membuat Kim Haut ini ikut menyerang Ibu Fitri Sahotero. Kalau nggak menguntungkan, untuk apa coba Kim Haut ikut menyerang Fitri Sahotero? Atau mungkin ada alasan lain, saya kurang tahu. Kalau katanya si Kim Haut ini menjadi cepu bagi Yoke, kan sudah beredar di sosial media dari akun IG Suara Netizen Real yang membantah tuduhan bahwa Kim Haut adalah cepu. Ada juga statement dari Kim Haut, katanya mau jadi saksi. Sepertinya saksi yang memberatkan Yoke pada saat persidangan nanti. Tadi Ibu Fitri Sahotero tidak langsung mengiyakan. Mungkin masih mempertimbangkan layak atau tidak Kim Haut untuk menjadi saksi. Udah pasti Kak Fitri Sahotero memaafkan kok, karena Kak Fit nggak baperan orangnya. Tapi kalau Yoke emang harus dikasih paham karena sudah kelewat batas dan sudah keterlaluan. Untuk Kim Haut, semoga kedepannya bisa lebih baik dan jangan nimbrung-nimbrung lagi ya Kim. Soalnya kita nggak tahu permasalahannya. Tahu kan guys, sejahat apa si Yoke? Jadi katanya ada orang-orang yang transfer duit ke Yoke untuk menyerang Ibu Fitri. Jadi Yoke ini orang suruhan, diduga orang suruhan untuk menyerang Ibu Fitri Sahotero. Berarti di sini kan ada pemain utama. Kemudian di sini respon dari Kim Haut, sudah saya maafkan, manusia tempatnya khilaf. Asal kamu sadari bahwa saya tidak seperti yang kamu pernah tuduhkan. Itu ada balasan dari Ibu Fitri Sahotero, sudah saya maafkan.
Dan perlu Anda tahu bahwa apa yang Anda katakan itu tidak seperti yang Anda tuduhkan atau tidak sesuai dengan fakta. Jadi menurut Ibu Fitri, apa yang dikatakan Yoke selama ini adalah bohong atau hoax. Dan di sini ada story dari Bella Sembiring. Acam kau digiring cepu. Dan di situ ada respon. Aku lebih baik diam karena kalau aku klarifikasi akan banyak sekali nama yang terseret dan nama-nama yang emang nggak tahu apa-apa, nggak ada masalah, jadi kasihan. Jadi aku akan jawab tuduhan yang dituduhkan ke aku jawab dan bantah pakai data. Kemudian di sini ada story dari Putri Jimbo. Sedikit mau komen tentang rekaman Yoke dan Kim Haut. Di sini kita bisa belajar jangan pernah menggiring sesuatu kalau kita sendiri pun hanya mendengar bahasa katanya. Akhirnya setelah seseorang bisa menunjukkan bukti, apa kalian ada rasa malu? Seperti yang saya rasakan kemarin, nama saya disebut dengan lantamnya oleh orang yang tidak saya kenal, maksudnya Yolo ini. Kemudian di situ respon dari Kim Haut, gue tuh malas klarifikasi sebenarnya, karena klarifikasi bisa buat orang salah dengan tujuan membersihkan nama baik. Karena langit nggak pernah bilang dirinya tinggi, tapi gue bakal jawab tuduhan pakai data yang ada. Kemudian di sini ada respon lagi dari Putri Jimbo. Bangun-bangun heboh. Kabar Kim Haut ketemuan sama Fitri. Gue cuma mau kasih tahu dari sudut pandang gue ya. Kim Haut wajar membela diri karena dia sudah merasa tersakiti dengan kabar-kabar yang ada dan dia punya hak dan cara sendiri untuk menyelesaikannya. Kim sudah ngomong sama gue, bahkan minta maaf sebelum ketemu sama si Fitri. Gue hanya jawab, utamain perasaan lu dulu, jangan pikirin orang lain. Karena nggak bisa 1 juta kepala lu jadiin satu sepemikiran. Pasti yang ngerti akan pro, tapi yang nggak ngerti akan kontra. Setelah dengar semua cerita dan bukti yang sudah ditunjukkan Kim ke gue, jujur gue kaget. Tapi gue akan tetap tunggu Yoke untuk klarifikasi semua ini. Balasan dari Kim Haut, harus heboh memang. Saya capek difitnah dan dituduh atas apa yang tidak saya lakukan. Jadi lebih baik saya bersatu sama Ibu Fitri Sahuteru untuk Yoke. Saya akan menjadi saksi untuk Ibu Fitri di sidang Yoke dengan sejujur-jujurnya tanpa ada yang saya tutupin. Ingat, hanya di case Yoke dan Bu Fitri, rasa sakit hati saya atas apa yang Yoke dan keluarga lakukan tidak akan bisa luluh sekalipun ajal menjemput saya. Dan untuk siapapun yang framing saya seolah cepu, jika tidak ada permintaan maaf terbuka, Putri Jimbo silahkan diproses hukum sesuai yang berlaku. Atau saya akan bicara ke Papi Jimbo untuk proses hukum karena permintaan maaf saya tidak akan mengembalikan nama baikku. Terima kasih. Jadi di sini ada ancaman dari Kim Haut bagi siapapun yang pertama kali menuduh bahwa Kim Haut adalah cepu, maka akan diproses secara hukum kalau oknum tersebut tidak menyampaikan permintaan maaf. Menurut kalian bagaimana terkait perubahan sikap dari Kim Haut yang tadinya memberikan dukungan kepada Yoke, Nikita, Doktif, dan sekarang berubah haluan memberikan dukungan kepada Ibu Fitri Sahuteru hanya karena Kim Haut ini dituduh sebagai cepu oleh seseorang.